Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Haikal Ramadan dari kelas Sosiologi 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Pernahkah berpikir seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Mungkin jawaban yang Anda nyatakan menjadi kacau, tidak aman, banyak tindakan kriminal, dan kondisi lain yang menunjukkan tidak tertib dan tidak teratur. Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, ialah melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Nah, untuk melaksanakan fungsi keempat, yaitu menegakkan keadilan, fungsi ini dilaksanakan dengan melandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Penegakan hukum memiliki 3 unsur, yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Aparat penegak hukum harus bersikap adil agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan menjaga wibawa hukum. Sedangkan kemanfaatan, proses penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat, menjadikan hukum bermanfaat bagi manusia. Sedangkan selanjutnya untuk kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang penting untuk menjamin pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum dan mencegah keresahan. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik, sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut, serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan atau pemutus perkara. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Badan pengadilan ada dalam 4 lingkungan, yaitu 1. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, sedangkan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Keempat, lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu serta meliputi badan peradilan secara bertingkat, yaitu pengadilan pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuja atau melakukan pelanggaran hukum, menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.